Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini eh sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya gitu. Tahukah kalian hampir semua yang gunakan, tahukah kalian hampir semua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan hari ini, Ibu ingin bertanya gitu kepada kalian. Nah, hampir semua yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber daya alam. Nah, apakah kalian sudah tahu hal tersebut? Dan mulai dari makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, hingga bahan bakar kendaraan. Oke. Karena mungkin sebagian dari kalian ini sudah cukup memahami gitu ya materi terkait sumber daya alam. Nah, di sini Ibu akan lebih menjelaskan gitu ya terkait potensi sumber daya alam Indonesia dan klasifikasi sumber daya alamnya. Oke, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia berdasarkan sifat dan potensinya. Terus juga yang kedua mampu menganalisis pengaruh pemanfaatan sumber daya alam terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang ketiga mampu menumbuhkan sikap peduli dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Oke, yang pertama apa sih sumber daya alam itu? Baik. Nah, sumber daya alam adalah semua potensi alam berupa benda, energi, dan makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini mencakup komponen alam yang tersedia di bumi, baik yang dapat diperbarui maupun tidak. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, sifat, dan potensinya. Nah, yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenis. Sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, sumber daya alam biotik ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Nah, sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan oleh manusia gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam biotik ini umumnya termasuk kepada kategori renewable resources atau eh, dapat diperbarui gitu karena dapat tumbuh dan berkembang biak selama tidak dieksploitasi dan digunakan secara bijak gitu oleh manusia. Nah, contohnya itu bermanfaat dari sumber daya alam hayati yang pertama ada tumbuhan. Nah, tumbuhan menjadi sumber pangan. Sumber pangan ini contohnya itu ada apa? Ada padi, terus jagung ya, terus ubi-ubian, gitu. Terus ada bahan bangunan itu kayak kayu yang bisa dijadikan sebagai furniture seperti meja, kursi, terus ada lemari gitu ya. Terus bahan baku industri tekstil seperti kapas, terus ada wool, terus selanjutnya bahan obat-obatan tradisional yang bahkan eh, obat-obatan tradisional ini sudah ada gitu ya di pekarangan rumah, banyak ditanam di pekarangan rumah gitu ya. Selanjutnya ada hewan liar dan perikanan. Nah, manfaatnya ini untuk sumber protein ya. Nah, hewan liar ini bukan untuk dikonsumsi, tetapi juga menjadi penjaga penyeimbang ekosistem. Nah, untuk perikanan, perikanan ini sebagai sumber protein. Salah satu contohnya ada salmon gitu ya. Terus juga komoditas ekspor ini seperti udang gitu ya. Nah, selanjutnya ada hewan ternak. Nah, hewan ternak ini menjadi sumber daging yang biasanya umumnya dikonsumsi oleh manusia. Ada daging sapi, kambing, ayam, gitu. Terus ada susu, susu juga dari susu sapi, susu kambing. Terus ada telur ayam, kulit gitu. Bahkan kulit ini sudah banyak disenangi gitu oleh Genji, terutama Genji gitu ya. Terus tenaga kerja yang biasanya sapi dan kerbau ini membantu petani untuk membajak sawah gitu ya. Yang keempat ada hutan. Nah, hutan ini menjadi penghasil oksigen, penyerap karbon, terus pengatur iklim serta sumber kayu, buah, damar, dan rotan.
Selanjutnya ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari unsur benda mati atau komponen fisik yang ada di alam gitu. Nah, abiotik ini ada yang tidak memiliki kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak atau beregenerasi. Ada juga yang bisa berkembang biak dan tumbuh gitu. Nah, namun keberadaan dari sumber daya alam dan hayati ini sangat penting gitu untuk kehidupan manusia karena menjadi sumber energi, bahan baku industri, dan penunjang kehidupan sehari-hari. Baik, untuk contohnya ada air gitu. Nah, air ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu, bukan hanya untuk minum, tetapi juga untuk mandi, bahan memasak, mencuci, terus banyak gitu ya hal yang lainnya yang eh air ini penting gitu untuk kehidupan manusia gitu. Terus juga untuk sanitasi, irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air. Nah, salah satu contohnya ada PLTA Cirata di Jabar yang membentang gitu dari Purwakarta, terus Bandung Barat, dan Cianjur gitu, yang memanfaatkan air sebagai tenaga listrik gitu, yang memasok energi ke rumah-rumah gitu. Terus serta transportasi air, sungai, danau, dan laut. Yang selanjutnya ada tanah. Nah, tanah ini menjadi media tumbuhan pertanian gitu. Bahan bangunan seperti tanah liat untuk membuat bata dan keramik, serta sebagai pondasi bangunan. Terus ada udara. Udara ini dibutuhkan untuk pernapasan, pembangkit listrik tenaga angin, serta nitrogen, bahan industri yang misalnya nitrogen dan oksigen dalam dunia medis dan industri. Selanjutnya mineral dan batuan tambang gitu. Nah, contohnya ada emas, tembaga, besi, nikel, batu bara, minyak bumi, gas alam yang dimanfaatkan untuk perhiasan, alat transportasi, listrik, energi, dan bahan baku industri gitu. Nah, ini yang terkenal itu ada di tambang Grasberg yang ada di Papua yang menjadi tambang terbesar di dunia gitu. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini ada dua bagian. Yang pertama ada renewable resources yang dapat diperbarui dan unrenewable resources yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ini yaitu sumber daya alam yang bisa digunakan berulang kali gitu karena dapat dipulihkan kembali secara alami atau dengan bantuan manusia gitu selama penggunaannya ini tidak berlebihan dan lingkungannya tetap terjaga. Maka ketersediaan dari sumber daya alam yang juga akan selalu ada gitu. Untuk contoh pemanfaatannya yaitu ada tumbuhan pertanian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tumbuhan pertanian ini menjadi bahan utama pangan gitu. Terus bahan baku industri, terus penghasil oksigen melalui proses fotosintesis, terus ada hewan ternak dan perikanan, kayak sapi, ayam, yang tadi sudah dijelaskan, terus juga bisa membantu eh, para petani membajak sawah gitu. Terus juga ada energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini seperti sinar matahari eh, menjadi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, ada angin PLTA, maaf, angin PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu, terus ada PLTA untuk pembangkit listrik tenaga air, panas bumi untuk menghasilkan listrik dari sumber geotermal. Selanjutnya ada hutan. Nah, hutan ini sebagai penghasil oksigen dan juga penyerap karbon dan pengatur iklim. Dan juga hutan ini menjadi sumber apa ya, rumah gitu bagi ribuan spesies flora maupun fauna. Terus juga air, terus ada udara, dan juga ada tanah. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dalam waktu yang singkat karena proses pembentukannya ini membutuhkan waktu jutaan tahun gitu. Bahkan apa ya, sangat mustahil gitu jika dipulihkan apabila
dieksploitasi secara berlebihan. Nah, contohnya itu ada mineral logam, emas, perak, besi, tembaga, bahan galian energi seperti batu bara, minyak bumi, terus ada batuan tambang, granit, marmer, dan juga tanah liat. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama, sumber daya alam materi. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk benda berwujud, gitu. Dan untuk memenuhi kehidupan manusia. Nilai manfaatnya ini terletak pada zat atau material yang dapat diambil dan juga diolah. Nah, contohnya itu ada, yang pertama ini ada emas gitu. Emas ini bisa dijadikan sebagai perhiasan, terus juga ada marmer, batuan marmer, bisa dijadikan keramik, kayu, furniture kayak kayak meja, kursi. Terus padi menjadi beras dan sapi bisa diolah menjadi masakan, yaitu yang sangat terkenal gitu rendang. Selanjutnya berdasarkan energi gitu. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan karena mengandung daya atau energi untuk mendukung aktivitas manusia. Sumber daya alam ini bisa berupa energi fosil maupun energi terbarukan. Contohnya itu ada energi fosil. Nah, energi fosil ini mencakup minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Terus juga energi terbarukan ini ada tenaga surya, gelombang laut, tenaga angin, dan biomasa. Nah, biomasa ini ada berasal dari bahan-bahan organik, sisa tumbuhan, terus sisa hewan yang dapat diolah kembali dan menjadi energi baru gitu, seperti kayu bakar, bioetanol. Nah, bioetanol ini adalah bahan bakar cair yang dapat dari fermentasi tebu dan juga jagung yang bisa menjadi pengganti bensin gitu. Terus ada biogas. Biogas ini dari penguraian limbah organik seperti kotoran ternak, terus juga ada eh, sisa-sisa makanan, terus ada limbah pertanian yang diuraikan oleh bakteri dalam kondisi tanpa oksigen gitu dan bisa digunakan untuk pembangkit listrik kecil di pedesaan. Selanjutnya ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam berupa ruang ini atau tempat yang dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas kehidupan. Nilai manfaatnya terletak pada fungsi ruang dan lokasi. Contohnya ada lahan pertanian. Lahan pertanian ini digunakan untuk sawah, ladang, dan perkebunan. Terus ada lahan pemukiman untuk pembangunan rumah, kota dan desa, lahan industri, kawasan pabrik, gudang dan perdagangan, ruang wisata, pantai, pegunungan dan danau. Untuk jalur transportasi ada darat, laut, dan udara. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kesimpulannya, yaitu Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah gitu, baik berupa sumber daya alam biotik maupun abiotik yang menjadi modal penting bagi kehidupan dan pembangunan. Berdasarkan sifat sumber daya alam terbagi menjadi dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, sedangkan berdasarkan potensinya terdiri atas materi, energi, dan ruang. Pemanfaatan sumber daya alam memberikan pengaruh besar terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan agar tetap bermanfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Oke, itu saja materi mengenai sumber daya alam dan klasifikasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.